Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 23 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla au tamlu ma baina samai wal ard. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Wasabru diyaun, sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran akan menjadi pembelamu atau bumerang bagimu. Kullun nas yagdu faba iun nafsuhu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia keluar di pagi hari menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan, bersuci itu setengah dari iman. Maknanya yang pertama adalah mensucikan diri dari berbagai dosa dan maksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum unasun yatatahharun, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ayat yang lain, wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ayat yang lain juga, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jika seseorang ingin sempurna imannya, maka ia harus melakukan at-takhliyah, yaitu membersihkan, maksudnya membersihkan dari dosa. Dan yang kedua adalah at-tahliyah, menghiasi dengan amal yang baik. Makna yang berikutnya, bersuci adalah bersuci dari hadas dengan air ataupun dengan tayamum, sehingga maknanya bersuci adalah sebagian dari iman. Para ulama menyebutkan bahwa iman itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran sebagai sholat, sehingga makna lengkapnya berwudu adalah sebagian dari sholat. Allah menamakan sholat dengan keimanan itu disebutkan di dalam beberapa ayatnya. Di antaranya, wa makana Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Ini berbicara tentang orang yang salat menghadap ke Baitul Maqdis, padahal ketika itu orang-orang sudah berpindah ke Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian makna yang ketiga tentang bersuci adalah sebagian dari iman adalah wudu, dan wudu sebagian daripada iman. Maksudnya wudu sebagian dari sholat,
karena sholat itu dapat menghapuskan dosa, maka sholat yang baik harus memiliki wudu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atamal wudu'a kama amarahullahu ta'ala, fassalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna." Barang siapa menyempurnakan wudu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka sholat-sholat wajib adalah penghapus kesalahan di antara sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alhamdulillah itu memberatkan timbangan." Kalimat tersebut dibuat sebagai pemisalan dan maknanya bahwa jika alhamdulillah adalah berbentuk jasad, maka ia pasti bisa memenuhi seluruh timbangannya. Adapun kenapa alhamdulillah itu memenuhi timbangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ismail Al-Ansari, ucapan tahmid merupakan penetapan bahwa segala pujian hanya milik Allah. Itu penyebab dari kenapa tahmid itu dikatakan sebagai kalimat untuk memenuhi timbangan. Dan dalam hadis ini juga memberikan perintah kepada kita sebagai seorang muslim bahwa kita wajib beriman dengan adanya mizan yang dengannya seluruh amal hamba yang dilakukan di muka bumi ini ditimbang pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan lagi, subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Penyebutan lagi tentang subhanallah, tentang alhamdulillah, padahal di penggalan sebelumnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena tadi memiliki makna yang sangat dalam, bahkan memenuhi timbangan. Ada hadis atau keterangan yang disampaikan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Dua kalimat yang dicintai Allah yang maha pengasih, ringan di mulut dan berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan tentu hadis ini hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tadi tentang subhanallah atau tentang tahmid. Adapun tentang alhamdulillah itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahabul kalam ilallah arba'u, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka ba'dihinna bada'ta. Ucapan yang paling Allah sukai ada 4, yaitu subhanallah, tasbih alhamdulillah, tahmid la ilaha illallah, tauhid, dan Allahu akbar, takbir. Tidak masalah bagimu ucapan yang mana yang didahulukan. Kemudian penggalan hadis berikutnya, yaitu sholat adalah cahaya. Maknanya cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang hakiki, karena kita membutuhkan cahaya ketika kita dikubur dan juga ketika kita berada di padang mahsyar. Kenapa hal tersebut kita sangat butuhkan? Karena pada waktu tersebut kita berada di dalam kegelapan,
bahkan termasuk ke dalam hal yang sangat ditakutkan. Kita berada di alam kubur itu sendirian dan juga gelap, dan salatlah yang akan memberikan cahayanya kepada kita sehingga kita tidak mengalami kegelapan tersebut. Ada keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa tajan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa bani bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Itu makna yang pertama, bahwa sholat akan memberikan cahaya yang hakiki. Kemudian sholat adalah cahaya juga bermakna cahaya yang dimaksud adalah cahaya bermakna majas, yang artinya adalah petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sedekah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sedekah adalah bukti atau burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan. Maka sebaliknya, orang yang bakhil dari sedekah itu bukti bahwa seseorang itu imannya lemah. Dan meskipun kita diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manusia itu memiliki sifat yang mana kita mencintai harta, maka yang diperintahkan, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian, bukan seluruhnya. Jangankan seluruhnya, sebagian saja juga kita sudah agak kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "anfiqu mimma razaqnakum," belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang pelit. Sejatinya ketika kita bersedekah, kita sedang membangun istana. Membangun istana kita di akhirat. Maka jangan sampai pelit dalam membangun istana. Berikutnya adalah sabar. Tentang sabar, Rasulullah SAW menyebutkan sabar adalah cahaya. Sabar itu sangat berat bagi jiwa, membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu dan menahannya dari seluruh keinginannya. Maka sabar adalah dia atau sinar, yang mana asal makna sabar menurut bahasa ialah penahanan. Artinya menahan diri dari berkeluh kesah, murka, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan yang lainnya. Dan
sabar itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada sabar dalam ketaatan, dan ini yang paling utama. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah yang menimpa kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi kepada kita, yaitu sekarang tentang Al-Quran. Beliau menyebutkan SAW, Al-Quran akan menjadi pembelamu atau bisa juga menjadi bumerang bagimu. Karena memang sifat manusia terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang mengamalkannya, dan ini yang paling bermanfaat, dan ini yang harus kita pilih. Dan yang kedua, tidak mengamalkannya, dan ini sangat merugikan. Sehingga di antara keutamaan hidup bersama Al-Quran, yaitu yang pertama, diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Yang kedua, diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi penawar atau obat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Yang keempat, diberikan syafaat pada hari kiamat. Yang kelima, diberikan pahala walau membacanya secara terbata-bata. Dan yang keenam, disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bagian akhir hadis ini merupakan pilihan bagi seorang manusia. Ketika dia beramal, pilihannya hanya 2: melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk. Hanya 2 hal tersebut kemungkinannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.